Yo, what's up bro, welcome back to cerita kita official dalam pesan alur cerita Sekio on Myoji. Gimana kabar kalian? Masih sehat? Dompet aman? Jangan lupa siapin kopi, ambil sukrot, masukin ayam, rebahin badan, dan cerita pun dimulai. Cerita berlanjut dengan Seika yang berhasil mengejar Mabel. Alasan Seika mengejar Mabel karena dirinya menyadari situasi yang sedang dihadapi Mabel. Sehingga ia pun meminta Mabel menjelaskan mengenai permasalahan yang tengah dirinya hadapi dengan rinci. Pada awalnya Mabel masih enggan untuk menjelaskan mengenai masalah yang tengah dirinya hadapi. Sampai akhirnya Seika pun mengatakan kalau Mabel hanyalah pengganti Amyu. Sontak hal tersebut mampu membuat Mabel terkejut spontan. Seika menjelaskan sedikit mengenai tugas yang dirinya ketahui, di mana kepala sekolah memberikan sebuah tugas yaitu memenangkan pertarungan ini dan menjadi pahlawan palsu untuk menarik perhatian para iblis. Dan hanya itu alasan Mabel mengikuti turnamen karena ia memiliki perintah menyerahkan dirinya untuk dibunuh oleh Kylie. Karena misi yang tengah dirinya jalankan telah terbongkar, Mabel pun menjelaskan rinciannya kepada Seika sampai tuntas. Asosiasi Ragnarok membuat Kylie tidak bisa merasakan ketakutan, amarah, dan keraguan. Tapi sebagai gantinya dia harus kehilangan perasaan seperti suka dan duka. Kelompok mereka terdiri dari 4 orang yang mengikuti latihan sebagai pembunuh bayaran. Pada awalnya kelompok tersebut saling mendukung satu sama lain. Sekian berjalannya waktu, salah satu dari mereka mulai berubah dan yang bisa menjadi pembunuh bayaran hanyalah orang yang telah membunuh ketiga teman berharganya. Mendengar seluruh cerita perjalanan Mabel yang kelam, Seika pun memutuskan tetap melanjutkan pertarungan karena ia akan mengambil alih tugas Mabel dan tidak membiarkan Mabel mati. Singkat cerita, pertarungan semifinal yang mempertemukan Seika yang akan berhadapan dengan Mabel kini pun tiba. Setelah semua rahasia yang dirinya pendam telah diketahui Seika, Mabel pun mengupgrade senjatanya menjadi kapak Wiro Sableng 212 dan tak berselang lama pertarungan pun dimulai. Bertepatan setelah pertarungan dinyatakan mulai tanpa basa-basi, Mabel langsung menyerang Seika dengan sangat agresif. Namun Seika masih dapat mengimbangi kecepatan Mabel dan menghindari setiap serangan. Seika mencoba menahan pergerakan Mabel menggunakan tanaman rambat. Namun karena Mabel memiliki kecepatan dan kekuatan tanaman tersebut tidak mampu menahannya. Tepat ketika Mabel akan mendaratkan kapak Wiro Sableng kepada Seika, tiba-tiba Seika menempelkan kertas jimat yang bersihkan sihir bulan jatuh kepada senjata Mabel sehingga senjata tersebut pun memiliki bobot puluhan kali lipat dari berat aslinya. Melihat kesempatan dari depan mata, Seika pun mengeluarkan sihir tanaman pengikat air raksa dan langsung mengakhiri pertarungan dengan mengarahkan senjata Mabel dan mengarahkannya ke tembolok Mabel. Seika berhasil mengalahkan Mabel dengan sangat enteng. Kemenangan Seika dari Mabel membuat Seika melaju ke partai final. Ia akan berhadapan dengan Kylie yang sudah berlebih dahulu memesan tiket. Kalahnya Mabel dari Seika membuat tugas yang Mabel tanggung selama ini akan dialihkan kepada Seika. Babak terakhir turnamen tanding gabungan akan segera dimulai, mempertemukan Seika yang akan berhadapan langsung dengan Kylie. Sebelum memulai pertarungan, keduanya melakukan sesi berbincang tipis-tipis. Sampai akhirnya perbincangan tersebut harus terputus tatkala mendengar pengumuman kalau pertarungan merebutkan tingkat juara pertama dimulai. Seika mengeluarkan kabut merah yang membuat komentator dan penonton tidak dapat menyaksikan apa yang akan terjadi. Mata yang dimiliki Kylie juga tidak mampu mempengaruhi Seika. Serangan demi serangan mereka lasatkan dengan segudang rencana. Karena sudah merasakan kebosanan dengan sihir yang tidak berguna melawan Kylie yang tertutup sihir gravitasi, Seika pun memanggil Ayakashi. Kemunculan Ayakashi membuat ritme pertempuran berubah 180 derajat. Sedangkan Kylie tidak mampu menembus kerasnya kulit Ushien karena bagaikan tempurung kura-kura. Karena serangan yang Kylie lepaskan gagal membuat tubuhnya tergores, kini giliran Ushien melayangkan serangan kepada Kylie. Walaupun bogeman mentah dari Ushien hanya 50% dari tenaga aslinya, tidak dapat dipungkiri kalau kekuatan yang mendarat di bebatok Kylie mampu menumbangkan satu batang pohon. Segel sihir yang ditanam seseorang ke dalam tubuh Kylie tiba-tiba saja bereaksi.
Seika yang menyaksikan hal tersebut langsung bergerak cepat dengan memasang penghalang cahaya untuk memblokir kutukan tersebut. Namun penghalang yang Seika bangun hanya mampu meredam sesaat kutukan tersebut. Kutukan kembali bekerja menghancurkan organ tubuh Kylie. メイペルに謝れと言ってたね。 Di ujung kematiannya, ia berhasil kembali mendapatkan sedikit kesadarannya dan menitipkan sebuah pesan untuk Mabel yang bersihkan permintaan maaf karena telah mematahkan benda kesayangannya. Menyaksikan orang membuskan nyawa di depan matanya membuat Seika murka dan berniat membuat Kylie hidup kembali. Namun beruntung Yuki muncul dan berhasil menyadarkan Seika dengan apa yang tengah dirinya lakukan. Sebelum semua orang yang berada di stadion menyadari kalau selama ini Seika menutupi kekuatan yang dimilikinya dan tidak dapat dipungkiri kalau kehidupan damai Seika akan berakhir. 舐めた真似をしてくれるくらい。 転生することになったのかをお忘れですか？ Pertarungan Seika versus Kylie dimenangkan oleh Seika sebagai juara. Seika memberikan penjelasan yang salah mengenai jasad Kylie yang menghilang. Di mana alibi Seika yaitu ia menyerang ke arah Kylie yang mengakibatkan jasadnya hancur tanpa sisa. Yang sebenarnya terjadi adalah Seika memindahkan jasad Kylie ke dimensi lain. Karena Seika ingin menguburkan jasadnya dengan layak. メイベルって名前本名だったんだな。でもどうして？ Sebelum meninggalkan tempat tersebut, Seika menyampaikan kata-kata yang dirinya terima dari Kylie, yaitu permintaan maaf mengenai semanggi berdaun 6. Mendengar kata-kata yang dilontarkan Seika, sontak Mabel pun melalang buana ke masa lalu dan meneteskan air mata. そのことだと思う。何でもなかったのに。 Singkat cerita, Seika telah berada di akademi dan tepat berada di hadapan kepala sekolah. Seika mempertanyakan tujuan kepala sekolah yang mengirim Mabel dan dirinya. Walaupun Seika sudah mengetahui maksud dari tujuan dirinya yang dikirim, namun Seika masih ingin mendapatkan penjelasan langsung dari orang yang telah mengirim dirinya. かのような顔をしていた。 Alasan Butua mengirim Seika dan Mabel karena ia diancam oleh seorang pemimpin, dan alasan Seika yang juga dikirim karena ia ingin Seika menyelamatkan Mabel dari kematian yang akan menjemputnya. Beruntung semua rencana berhasil sempurna tanpa harus ada orang yang meninggal dari akademi mereka. Bersambung. Mimin ucapkan terima kasih yang udah mampir. Sampai di sini pertemuan kita di hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mimin undur diri, jaga kesehatan kalian dan bye bye.